Bapak Ibu Saudaraku, Shalom, salam dari Bogor Baru. Pada kesempatan ini saya sharing dari Mazmur 23, Mazmur pasal 23. Judul dari Mazmur pasal 23 ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Ini adalah Mazmur Daud dan di dalam ayat 1 dari Mazmur ini dikatakan demikian, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Daud mengatakan bahwa atau Daud menyatakan atau Daud memproklamirkan bahwa Tuhan adalah gembalanya dan karena itu dia tidak kekurangan. Nah, saudara sekalian, ini conditional. Ini adalah kalimat conditional atau kalimat causality ya, yang menyatakan demikian. Karena Tuhan adalah gembala, maka takkan kekurangan aku. Atau yang kondisional mengatakan begini, takkan kekurangan aku tidak akan kekurangan, tapi kondisionalnya itu kalau Tuhan adalah gembala. Kalau Tuhan adalah gembala, maka aku tidak kekurangan. Itu yang dikatakan oleh Daud seperti itu. Bapak Ibu, saya akan membacakan Mazmur pasal 23 bagi kita. Judulnya Tuhan Gembala yang Baik. Mazmur Daud, Tuhan Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, gembala adalah metafora, ya, satu metafora yang menggambarkan bagaimana Tuhan memimpin domba-dombanya, dan kita metafora yaitu kita atau manusia, atau dalam bacaan kita ini Daud adalah domba. Jadi Tuhan adalah gembala, satu metafora yang menunjukkan proteksi, yang menunjukkan provider, protector and provider. Jadi penuntun, ya, yang menuntun itu adalah gembala, dan Daud adalah domba yang bergantung pada gembala. Jadi ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, maka pada saat yang sama Daud mengatakan bahwa dia adalah domba. Tuhan adalah gembala dan Daud adalah domba. Saudara-saudara sekalian, ayat 1 dari bacaan kita ini adalah yang saya sebutkan sebagai ayat anak panah, atau ayat yang menggambarkan pesan utama dari Mazmur pasal 23. Jadi pesan utama bahwa Tuhan adalah gembala, dan karena Tuhan adalah gembala maka takkan kekurangan aku. Ayat 1 ini terdiri dari dua kalimat, Tuhan gembala, Tuhan adalah gembalaku, atau Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, Bapak Ibu, ayat ini disebut dengan paralelisme sintetis atau paralelisme tambahan, di mana ayat 1b itu menerangkan ayat yang pertama atau menguatkan ayat 1a. 1a adalah sebab atau alasan, dan 1b adalah konsekuensi. Karena Tuhan, atau alasannya atau sebabnya karena Tuhan adalah gembala, maka sebagai konsekuensinya takkan kekurangan aku. Nah, apa yang dimaksudkan dengan takkan kekurangan aku, Bapak Ibu Saudaraku? Yang dimaksudkan di sini bahwa itu artinya kecukupan atau tidak membutuhkan lagi. Karena Tuhan adalah gembala, maka aku cukup dan aku tidak membutuhkan lagi. I shall not be in want. Saya tidak akan dalam posisi di mana saya mempunyai keinginan yang lain, ya. I shall not be in want anymore. Saya dalam posisi tidak membutuhkan lagi. Mengapa? Karena Tuhan adalah gembala. Dan Bapak Ibu Saudaraku, kata saya tidak membutuhkan lagi atau saya sudah cukup atau takkan kekurangan aku ini menggambarkan tentang kondisi yang bahagia, ya. Jadi happiness, kebahagiaan, atau contentment atau kebahagiaan, di mana kebahagiaan itu tidak tergantung pada quantity
yang dimiliki, kuantiti yang diharapkan, kuantiti yang disediakan. Bukan tergantung pada kuantiti, pada numbers atau kuantiti. Tetapi tidak tergantung pada itu, tapi tergantung pada kondisinya. Dan kondisinya itu yaitu bahwa Tuhan adalah gembalaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal apa? Dalam hal apa ketika dikatakan oleh Daud bahwa Tuhan adalah gembalanya, dan karena itu dia tidak membutuhkan lagi, atau di sini dikatakan takkan kekurangan aku. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi bagaimana atau alasan mengapa Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya dan bahwa dia tidak kekurangan lagi. Yang pertama yaitu bahwa karena Tuhan menjaga Daud secara fisik. Jadi apa yang disebut dengan physical protection, ya, proteksi secara fisik dari gembalanya atau pengembalaan secara fisik. Nah, Saudara, secara fisik ini, pengembalaan secara fisik ini kita bisa lihat dari ayat 2, ya. Ayat 2 mengatakan bahwa ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Biasanya domba-domba itu makan memang di padang, ya. Tetapi ketika sampai dikatakan dia membaringkan aku, berarti itu lebih dari sekedar memberikan makanan. Atau makanannya cukup, dan karena itu domba-dombanya itu puas, dan dia tidak saja makan, tapi dia terbaring di rumput yang hijau itu. Kemudian dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi memang domba membutuhkan air, dan rumput hijau dan air adalah kebutuhan utama yang disebut dengan kebutuhan dasar atau kebutuhan primer dari domba-dombanya. Jadi itulah yang disediakan oleh gembala kepada domba-dombanya. Nah, di ayat 5a, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi perlindungan secara fisik atau pengembalaan secara fisik ini di samping di ayat 2, itu diterangkan di ayat 2 juga di ayat 5. Di ayat 5 dikatakan begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Nah, Tuhan menyediakan hidangan. Tuhan menyajikannya di meja. Jadi kalau menyediakan hidangan berarti menyajikannya di meja makan. Kemudian karena sudah disajikan di meja makan, menyediakan hidangan, maka Tuhan juga mengundang engkau untuk menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan oleh frasa engkau menyediakan hidangan bagiku. Tuhan menyediakan hidangan dengan cara mengundang domba-dombanya itu untuk makan bersama-sama dengan dia. Daud merasakan hal itu, Daud mengalami hal itu, bagaimana Tuhan mengundang Daud untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan menyediakan hidangan, ya, makan bersama-sama. Ya, gembala itu dimetaforakan menyediakan makanan dan makan bersama-sama dengan domba-dombanya. Saudara, bahkan itu dilakukan dalam hal atau lingkungan yang sulit. Ya, dikatakan di dalam ayat 5b dikatakan begini, ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Jadi frasa di hadapan lawan-lawanku itu menggambarkan dalam kondisi yang sangat sulit, dalam keadaan yang seperti itu pun Tuhan mengundang Daud untuk makan bersama, atau dengan kata lain, gembala itu menyediakan makanan meskipun keadaan begitu sulit, ya, keadaan yang sulit, yang tidak bisa dibayangkan karena di sekitarnya ada musuh-musuhnya, tapi dalam keadaan itu Tuhan tetap melindungi. Jadi Tuhan melindungi, menyediakan kebutuhan primer kepada orang-orang percaya, dalam hal ini gembala kepada domba-dombanya dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dan Tuhan bersekutu di dalam rangka dengan domba-dombanya, ya, dengan kita, dengan manusia, dengan Daud dalam rangka menyediakan memenuhi kebutuhan fisik dari domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang dalam sejarah kehidupan Tuhan Yesus memberi makan secara fisik, ya. Yesus memperhatikan kebutuhan fisik dari banyak orang, dari orang-orang percaya, terutama dari murid-muridnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan membiarkan mereka pergi tanpa memberi makan kepada mereka. Pada akhirnya Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan, dan kemudian memberi makan 5.000 orang. Kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 9, Yesus juga memberi makan kepada
murid-murid di pantai Danau Tiberias. Ini setelah Yesus bangkit dan sebelum naik ke surga, Yesus bertemu dengan murid-muridnya di Danau Tiberias. Mereka sedang menangkap ikan dan kemudian mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu kemudian Yesus mengatakan, buanglah jalamu di sebelah kanan perahu. Dan ketika mereka membuang jala, mereka menangkap ikan cukup banyak, 153 ekor. Dan ketika mereka datang menuju ke pantai, di pantai mereka lihat di sana Yesus telah membuat perapian, ada tungku dan kemudian di atasnya itu ada roti dan ikan yang dibakar. Jadi roti dan ikan yang sudah disediakan oleh Yesus. Yesus menyediakan makanan kepada murid-muridnya. Di malam terakhir sebelum Yesus disalibkan, Yesus juga makan perjamuan dengan murid-muridnya. Jadi cerita-cerita ini melambangkan, mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus memperhatikan kebutuhan murid-muridnya. Dia menyediakan makanan, dia memberi makan, dan dia menyediakan makanan kepada murid-muridnya. Saudara, apa artinya dari ini? Implikasi rohani atau aplikasi rohani bahwa Tuhan adalah gembalaku dan dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia menyegarkan, dia membimbing aku ke air yang tenang, ya. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Apa implikasinya bagi Anda? Anda membutuhkan makanan, Anda dalam pergumulan untuk memenuhi kebutuhan fisik Anda, maka caranya Anda harus minta pada Yesus yang adalah gembalamu, ya. Anda harus minta kepada Yesus, Anda harus minta kepada Tuhan. Seperti Yesus yang memberi makan 5.000 orang, maka dia juga mau memberi makan kepada kamu. Bila kamu adalah domba-dombanya. Jadi ada kondisional di sana, bila kamu adalah domba-dombanya. Saudara, yang pertama tadi, hal yang pertama bahwa pengembalaan secara jasmani. Dan yang kedua adalah pengembalaan secara jiwani atau pengembalaan secara non-fisik atau pengembalaan secara rohani. Di dalam ayat 3 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudaraku, ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku itu artinya refresh. Dia menyegarkan. Tadinya jiwa itu sudah layu, jiwa itu sudah penuh dengan berbagai masalah. Dan itu membuat sampai jiwa itu enggak segar. Tapi kemudian di-restore atau diperbaiki dan disegarkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan, gembala yang baik itu menyegarkan jiwa domba-dombanya, ya. Kemudian ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah, di samping dia menyegarkan jiwa, kemudian dia menjaga, menuntun, dia menjaga, memelihara, menjaga, membawa melalui jalan yang benar. Saudara sekalian, lahir dari ayat yang ketiga ini mengatakan begini, demi namanya. Di dalam PB1 dikatakan oleh karena namanya. Di dalam PB2 dikatakan demi namanya. Nah, ini ada 3 kalimat di dalam Mazmur 23 ayat 3 ini. Yang pertama, ia menyegarkan jiwaku. Yang kedua, ia menuntun aku di jalan yang benar. Kemudian oleh karena namanya. Nah, Bapak Ibu, paralelisme klimaksis itu adalah rima dari ayat 3 ini. Paralelisme klimaksis. Dan klimaksnya itu ada pada frasa oleh karena namanya. TB1. Demi namanya. TB2. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena namanya. Jadi Tuhan menjaga jiwa, menyegarkan jiwa dan menuntun domba-dombanya itu oleh karena namanya. Bukan karena domba-domba itu, bukan karena domba-domba tersebut, tetapi oleh karena nama Tuhan. Demi nama Tuhan, maka Tuhan menyegarkan jiwa dan Tuhan menuntun di jalan yang benar. Menuntun umat, menuntun domba-dombanya di jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Bilangan pasal 14 diceritakan bagaimana Musa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan jangan memusnahkan Israel demi nama Tuhan, ya. Demi nama Tuhan maka Tuhan jangan memusnahkan Israel. Kejadiannya ketika Israel sudah siap masuk ke tanah perjanjian, pada saat itu Musa mengirim 12 pengintai, ya, spy atau mata-mata, ya. Musa mengirim 12 orang itu, dan ketika mereka kembali 10 dari mereka melaporkan bahwa
tidak mungkin mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka berseru, mereka menangis, mereka meratap, dan mereka mengatakan, kenapa hal ini terjadi? Lebih baik mereka tidak keluar dari Mesir. Lebih baik mereka kembali ke Mesir daripada nanti mereka masuk ke tanah perjanjian tapi mereka akan dibunuh dan dikalahkan ketika mereka mau merebut tanah perjanjian itu. Dan hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang mengatakan bahwa sesungguhnya tempat tanah perjanjian itu telah diberikan kepada mereka dan mereka pasti menang. Meskipun orang-orang di sana orang-orang yang besar seperti raksasa, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang kuat, kami bisa mengalahkan mereka. Tapi umat Israel, mereka mendengar 10 orang dan percaya kepada 10 orang spy lainnya, ya, mata-mata lainnya selain Kaleb dan Yosua. Dan apa yang terjadi? Karena kejadian itu maka Tuhan merencanakan membinasakan umat Israel pada saat itu. Tapi kemudian Musa datang kepada Tuhan. Musa mengatakan, jangan memusnahkan kami demi namamu. Kalau engkau memusnahkan kami, maka bangsa-bangsa akan mendengar bahwa Tuhan yang Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi ini, yang sudah menyelamatkan mereka dari Mesir, ternyata tidak mampu membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi itu argumentasi yang dibangun oleh Musa, dan Musa menyampaikan itu kepada Tuhan. Demi namamu, maka jangan memusnahkan kami. Nah, saudara-saudara sekalian, apa implikasi bagi Anda? Implikasi bagi Anda yaitu bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan non fisikmu, ya, rohanimu, jiwamu, ya, emosimu, perasaanmu, itu karena Dia adalah gembalamu dan demi nama Tuhan. Jadi ketika Anda disegarkan jiwamu, ketika Anda dikuatkan, ya, ketika Anda dituntun oleh Tuhan, itu bukan kamu, tapi karena nama Tuhan. Karena identitasmu yang dipakai adalah identitas Tuhan, ya, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Identitas itu begitu penting. Oleh karena nama Tuhan, oleh karena nama Kristus, maka kamu dijaga jiwamu. Saudara, karena itu Tuhan meminta Anda punya kesempatan untuk datang pada Tuhan dan meminta Tuhan untuk menyegarkan jiwa Anda, untuk menyegarkan bagaimana rohmu itu disegarkan kembali, hidupmu itu disegarkan kembali, emosi perasaanmu disegarkan oleh Tuhan. Bukan karena memang kamu membutuhkan itu, memang betul, tapi alasan utama oleh karena namanya. Nah, tadi yang kita lihat dari klimaks, paralelisme klimaksis, oleh karena namanya. Saudara, paralelisme klimaksis ini juga dinyatakan di dalam ayat 4, dan saya sedikit jelaskan mengenai ayat 4. Dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku melalui, belum tentu aku melalui jalan lembah kekelaman. Ini yang disebut dengan the deepest darkness. Dalam terjemahan Van of Huysen, bahasa Indonesia yang sangat lama, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, ya, valley of the dead, ya, lembah yang dibayangi oleh maut, sekalipun aku melintasi itu, aku tidak takut bahaya. Kalimat kedua. Kalimat ketiga, sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Itu kalimat ketiga. Dan kalimat keempat, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyelamatkan aku. Jadi di dalam TB2 dikatakan gadamu dan tongkatmu, di dalam TB1, ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di TB2 ini, gadamu dan tongkatmu itu yang meneguhkan aku. Jadi sini ada 4 kalimat, ayat 4 ini ada 4 kalimat. Dan ini juga paralel klimaksis. Kenapa Tuhan menjaga kamu di lembah kekelaman? Kenapa kamu tidak takut bahaya? Karena engkau disertai oleh Tuhan, dan bahwa gadanya dan tongkatnya menyertai engkau. Nah, saudara, itulah alasannya. Jadi ini yang disebut dengan paralel klimaksis, di mana Tuhan mau menjaga, Tuhan mau memelihara, Tuhan mau menyegarkan jiwa setiap anak-anaknya. Karena Tuhan, karena nama Tuhan. Jadi saudaraku, ini luar biasa. Ini alasan yang di luar apa yang kita pikirkan. Seringkali kita berpikir bahwa karena kita, maka Tuhan melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Sebetulnya bukan. Tapi karena Tuhan punya kehendak, karena Tuhan punya rencana,
karena namanya, maka dia melakukan hal yang besar di dalam kehidupanmu. Karena itu saudara sekalian, ketika Anda berada dalam keadaan di mana Anda membutuhkan kebutuhan-kebutuhan non-fisik, tidak ada cara lain. Datang pada Tuhan, karena dia adalah gembala yang baik. Dan ketika dia datang, dan ketika Anda datang sebagai domba-dombanya kepadanya, maka dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik fisikmu maupun kebutuhan-kebutuhan rohani jiwamu akan dipenuhi oleh Tuhan. Saudara, hal yang ketiga, kalau yang pertama tadi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian mengapa itu terjadi? Yang pertama karena secara fisik Tuhan menjaga, yang kedua secara rohani atau jiwani Tuhan menjaga. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan menjaga atau Tuhan mengembalakan menuju kekekalan. Jadi bukan saja fisik rohani pada saat ini, tapi lebih dari itu Tuhan mengembalakan menuju kekekalan. Saudara, ayat 5b menjelaskan tentang hal itu. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Apa artinya mengurapi kepala dengan minyak? Itu artinya memang domba-domba itu harus diurapi, harus diminyaki supaya tidak kena serangan dari bakteri-bakteri dan akan mati. Jadi zaman itu saudaraku di Timur Tengah atau khususnya di Israel, domba-domba itu ketika mereka hidup di padang pengembalaan seringkali diserang oleh bakteri-bakteri yang pusat atau tempat penyerangannya itu di kepala-kepala domba-domba. Dan supaya hilang dari bakteri, ya, maka kepalanya itu biasanya gembala harus urapi dengan minyak, digosok dengan minyak supaya bakteri-bakteri itu hilang dan kemudian domba-domba itu akan sehat dan tidak mati. Jadi tidak mati, ya, akan sehat dan tidak mati karena kepalanya diurapi dengan minyak. Kemudian dikatakan begini, pialaku penuh melimpah. Jadi tidak kekurangan air, tidak mengalami dehidrasi dalam kondisi yang panas, ya, yang di padang gurun tidak mengalami dehidrasi karena piala makanan minuman mereka itu tetap tersedia dengan air, dan karena itu tidak mengalami dehidrasi dan tidak mengalami kematian. Jadi Tuhan menjaga secara fisik ragawi dan secara rohani, tapi juga supaya tidak terjadi kematian. Itu yang dilakukan oleh gembala yang baik kepada domba-dombanya. Kemudian ayat ke-6 mengatakan begini, Bapak Ibu, kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku. Kebaikan dan kasih setia belaka. Di dalam TB1 dikatakan kebajikan dan kemurahan. Ini goodness and mercy, ya, goodness and mercy, ya, kebaikan dan kasih setia and mercy, ya, dan kemurahan akan mengikuti aku. Nah, ini adalah ayat 6 ini melambangkan bukan hanya proteksi pada saat ini, ya, tetapi mengikuti seumur hidupku. Dikatakan kebaikan dan kemurahan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi sepanjang masa, seumur hidupku. All the days of my life, ya, dikatakan begitu. Jadi itulah perlindungan, ya, itu yang disebut dengan pengembalaan yang menuju kekekalan, bukan hanya pada hari ini, tapi juga seumur hidupku. Selama berada di dunia ini, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan kebajikan dan kemurahan seumur hidupku. Kemudian frasa terakhir dari Mazmur 23 ini, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tinggal dalam rumah Tuhan, and I will dwell in the house of the Lord. I will dwell in the house of the Lord. Dan saya akan tinggal dalam rumah Tuhan, yang adalah gembala. Saya akan tinggal dalam rumah gembala itu sepanjang masa. Nah, Bapak Ibu, sepanjang masa ini berarti kekekalan. Aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kekekalan, keabadian. Jadi ini adalah alasan mengapa Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tidak saja dijaga secara fisik, tidak lindungi secara non fisik, ya, tetapi juga dalam proses digembalakan menuju kekekalan seumur hidupku dan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak kali orang tidak berpikir tentang kekekalan.
orang berpikir instan tentang hari ini. Ya, di mana-mana orang berpikir apa sih dampaknya sesuatu hal bagi saya pada hari ini. Kemudian kalau mereka sedikit memiliki semacam spektrum atau horizon yang lebih jauh, mereka katakan begini, banyak orang berpikir, apa sih dampak jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang buat aku. Dalam berbagai kegiatan, berbagai program selalu dikatakan bahwa long term return, long term result atau long lasting impact itu sangat perlu bagi kita, bagi setiap orang. Long lasting impact bagi setiap keluarga, bagi setiap orang, long lasting protection ya bagi setiap orang, bagi setiap keluarga. Itu selalu berpikir tentang jangka panjang. Tapi di sini saudara sekalian di Mazmur 23 ayat 6 ini dia bagaimana Tuhan atau Daud menggambarkan perlindungan Tuhan itu pertama jangka panjang, tapi kedua yang disebut dengan sepanjang masa, everlasting ya. Jadi bukan long lasting consequence, tetapi everlasting consequence. Everlasting consequence atau konsekuensi keabadian dari Tuhan sebagai gembala adalah Daud tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. I will dwell in the house of the Lord forever. Ya, itu selama-lamanya, keabadian. Dan itu adalah pengembalaan Tuhan yang ketiga, yaitu menuntun setiap orang supaya menuju keabadian dan akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, apa implikasi rohani bagi Anda? Implikasi rohani bagi Anda yaitu bahwa untuk proteksi kehidupan Anda saat ini ya dan di kemudian hari, engkau harus menerima Tuhan menjadi gembalamu. Sekali lagi, untuk proteksi kehidupan Anda, untuk menjamin kehidupan Anda pada saat ini, hari ini, pada saat ini, dan di kemudian hari, maka engkau harus menyerahkan atau menerima Tuhan sebagai gembalamu. Percaya kepada Tuhan sebagai gembalamu. Tetapi kemudian tidak itu saja. Untuk hidup di rumah Tuhan dalam kekekalan. Untuk tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Untuk hidup di dalam rumah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Untuk masuk dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Maka Tuhanlah harus menjadi gembalamu. Tidak ada cara lain selain engkau menerima Tuhan sebagai gembala yang baik. Dengan cara itu maka engkau akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memproteksi kamu pada hari ini dan seterusnya ketika kamu berada di dunia ini. Tetapi lebih dari itu, Tuhan akan menuntun kamu untuk tinggal di dalam rumah Tuhan. Sehingga engkau mendapat kepastian bahwa aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 3 hal. Tuhan adalah gembalaku, mengapa takkan kekurangan aku. Mengapa demikian? Karena Tuhan melindungi engkau, memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisikmu, itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan non-fisikmu, kebutuhan jiwamu, kebutuhan rohanimu. Tetapi yang ketiga, Tuhan menuntun, mengembalakan kamu untuk masuk di dalam kekekalan, keabadian, untuk hidup bersama Tuhan. Raja Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus juga menyatakan, saudara, ini yang paling penting, ini semacam take away message bagi Anda. Tuhan Yesus menyatakan, akulah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mendengarkan suaraku. Dan aku memberikan hidupku, aku memberikan nyawaku, ini kematianku bagi keselamatan domba-dombanya. Keselamatan domba-dombaku. Yesus berkata seperti itu. Di dalam Injil Yohanes pasal 11, pasal 10 ayat 11 dan Injil Yohanes pasal 10 ayat 14. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebab itu saudara sekalian, Anda harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai gembalamu. Hanya dengan menerima Yesus sebagai gembalamu, maka engkau akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hanya dengan menerima Tuhan Yesus sebagai gembala, maka kamu akan mengalami proteksi dalam kehidupanmu saat ini, nantinya,
tapi yang terutama di dalam keabadian, hidup dalam keabadian dengan Tuhan. Sekarang ini tanggung jawabmu adalah hidup sebagai domba-dombanya. Hiduplah saat ini sebagai domba-dombanya. Percaya bahwa engkau akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tapi pada saat ini kamu harus hidup sebagai domba-domba Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini berkati saudara sekalian. Amin.